Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Patri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami dengan tema administrasi desa dengan studi kasus aplikasi web service desa digital yang beranggotakan yang pertama Laura Salsabila, Dian Dwi Pramesti, Dani Prastika, dan Yusnila Rizkia, saya sendiri. Yang dimana ini akan menjadi penilaian untuk UAS di mata kuliah Sistem Basis Data Terdistribusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dani Prastika. Untuk latar belakangnya, di era digital saat ini, pengelolaan administrasi desa masih banyak yang dilakukan secara manual, lambat, dan kurang efisien. Padahal desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang berperan penting dalam pelayanan publik, distribusi bantuan sosial, dan perancangan pembangunan. Kebutuhan akan sistem informasi desa yang modern dan terintegrasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, dan partisipasi warga. Kemudian, tujuan aplikasi digital. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi web service berbasis RESTful API untuk mendukung digitalisasi administrasi desa dengan fitur-fitur utama yang melibatkan dua peran utama pengguna. Pertama, kepala desa sebagai admin, mengelola data warga atau kepala keluarga dan anggota keluarga, mencatat dan menyalurkan bantuan sosial, menyusun dan membantu program pembangunan desa, membuat dan mempublikasikan event desa, melihat statistik warga dan menerima bantuan. Untuk yang kedua, ada kepala rumah tangga sebagai warga, mengajukan klaim bantuan sosial, melihat statistik keluarga, mendaftar dan membeli tiket acara desa melalui integrasi dengan Midtrans dan mengelola profil keluarga. Kemudian, untuk fitur dan model yang dirancang, ada modul dan fitur utama. Untuk yang pertama ada user, berisi tentang registrasi, login, dan data akun, head of family, CRUD data kepala rumah tangga, family member, berisi CRUD data anggota keluarga, assistance, CRUD data bantuan sosial, social assistant recipient, penyaluran bantuan sosial keluarga, ada event, manajemen acara desa, event partisipasi dan pembelian tiket, development program pembangunan desa, development applicant, pengajuan ide atau partisipasi pembangunan, dan profile pengelolaan data pribadi pengguna. Kemudian akan dilanjutkan teman saya Dian Dwi Pramesti. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi web service berbasis RESTful API. Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur RESTful API yang memungkinkan front-end dan back-end berkomunikasi secara efisien melalui protokol HTTP. Semua data ditransaksikan melalui endpoint. Aplikasi ini menggunakan arsitektur three-tier modern yang terdiri dari pertama front-end atau client, yang kedua back-end atau server atau API, yang ketiga database. Lalu ada konsep basis data terdistribusi fragmentasi. Untuk pengembangan ke depan, aplikasi ini dirancang mendukung skenario multi-desa dengan pendekatan fragmentasi basis data. Yang pertama jenis fragmentasi yaitu horizontal, yang kedua dasar fragmentasi, kode desa atau wilayah administratif. Keamanan dan ekstensi yang pertama dirancang untuk mendukung autentikasi dan otorisasi pengguna berbasis token. Yang kedua mendukung integrasi ke payment gateway seperti Midtrans. Yang ketiga bisa dikembangkan untuk multi-role dan multi-desa. Yang keempat cocok untuk integrasi dengan sistem kependudukan pemerintah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Yusnila Rizkia. Baik, di sini untuk IRD aplikasi digitalnya. Yang pertama, di tabel pertama itu ada user, yang dimana entitas user merupakan dasar akun untuk semua pengguna sistem, baik kepala desa maupun kepala rumah tangga. Untuk di kolomnya itu berisi ID, name, email, dan password. Kemudian untuk tabel kedua, ada head of family, di mana mewakili kepala rumah tangga dalam sistem yang akan mengelola data keluarga dan bantuan sosial. Untuk kolomnya ini ada user ID yang dimana relasinya ini ke tabel user.
Yang pertama, untuk relasinya, kepala keluarga bisa mempunyai banyak family member. Yang kedua, satu kepala keluarga bisa mengajukan social assistant recipient. Yang ketiga, satu kepala keluarga bisa menjadi event participant. Di tampilan ketiga ada family of member, yang dimana mewakili anggota keluarga dari head of family. Untuk ID head of family ini relasi ke kepala keluarga. Untuk tabel yang keempat ada social assistance, program bantuan sosial yang dikelola oleh desa. Kemudian untuk relasinya ini, satu program bisa memiliki banyak social assistant recipient. Untuk tabel yang kelima, social assistant recipient, data penerima bantuan dari program social assistant, yang dimana ID social assistant ini relasi ke social assistant. Yang keenam ada tabel event, mewakili acara yang diselenggarakan oleh desa, misalnya ada festival, pelatihan, ataupun seminar. Yang ketujuh ada tabel event participant, di mana data partisipasi kepala keluarga ini pada event desa. ID eventnya ini relasi ke tabel event. Kemudian ada tabel development, proyek pembangunan desa yang didanai atau direncanakan oleh kepala desa. Selanjutnya akan dilakukan demo untuk aplikasinya, dilanjutkan oleh saudari Laura Salsabila. Baiklah, jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi Project Desa Digital yang kelompok kami buat. Jadi di sini kita mulai dari halaman login. Pada halaman login ini kita bisa memilih role kita. Yang pertama sebagai kepala desa, terus yang kedua sebagai kepala rumah. Oke, pertama kita coba login sebagai kepala desa. Di sini kita masukkan email dan password. Kemudian di akun kepala desa kita yang pertama bisa ngeliat profil kepala desa. Terus di sini ada statistik dari desa kita. Ini ada jumlah penduduk, jumlah pembangunan, terus ada jumlah kepala rumah, ada total events. Sini ada jumlah bantuan sosial, ada riwayat bantuan sosial beserta statusnya. Di sini ada riwayat acara-acara yang ada di desa kita. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian kepala rumah. Nah, jadi yang dimaksud kepala rumah ini adalah kepala rumah tangga dari setiap desa ya. Nah, di sini kepala desa tuh bisa menambahkan data kepala rumah, klik add new, terus bisa masukin profil kepala rumah, bisa upload foto, terus bisa masukin nama kepala rumah, terus bisa masukin nick juga. Ini kayak gini. Terus bisa masukin nomor HP. Terus juga bisa masukin pekerjaan di sini. Terus juga ada masukkan tanggal lahir. Ini, terus ada jenis kelamin, ada status juga. Terus ada masukin email dan password. Selanjutnya si kepala desa ini juga bisa memanage atau melihat informasi dari kepala rumah. Klik manage di sini. Nah, ini ada informasi dari kepala rumah. Sini ada nama kepala rumahnya, terus ada jenis pekerjaannya, ada statusnya, menikah. Terus ini ada nomor induknya, ada umurnya juga, jenis kelamin, email, nomor telepon. Ini juga ada informasi tentang anggota keluarga. Terus di sini juga ada aktivitas dari kepala rumah tersebut. Kayak ini ada penerimaan bansos, atau sini ada event yang telah diikuti. Terus ini ada pengajuan untuk pembantuan bangunan yang ada di desa. Ini ada statusnya juga. Terus selanjutnya kita ke bagian setelah ke bagian kepala rumah, kita ke bagian bantuan sosial. Di sini ada dua. Yang pertama ada daftar bantuan sosial. Nah, di sini menampilkan banyak daftar bantuan sosial yang ada di desa. Di sini juga sama, ketika kita klik manage di sini, kita bisa melihat informasi dari bantuan sosial yang ada di desa. Ini berupa nama bantuan sosialnya, ada nominal dari bantuan sosial, ada total warga yang melakukan pengajuan dari bantuan sosial tersebut. Sini ada story atau riwayat dari penerimaan bantuan sosial terakhir, ada namanya siapa, terus ada nominal yang diajukan berapa. Nah, terus di sini juga
si kepala desa juga bisa menambahkan nama bantuan sosial di sini. Tinggal dikasih foto dari bantuan sosial. Sini ada nama bantuan sosialnya. Sini ada opsi atau opsi ketersediaan bantuan sosial, ada bahan pokok, BBM, uang tunai, kesehatan. Terus ini ada nominal bantuan dari bantuan sosial itu juga. Ini ada nama orang yang menerima bantuan, nama orang yang memberi bantuan maksudnya, maaf. Terus ini ada deskripsi dari bantuan sosial itu sendiri, ada tersedia atau tidak tersedia. Oke, terus selanjutnya di bagian pengajuan bansos ini adalah daftar-daftar dari warga yang melakukan pengajuan bantuan sosial. Sini ada namanya di sini, terus nama judul bantuan sosialnya. Ini ada status dari pengaju bantuan sosial, ada disetujui, diterima, atau ditolak, ada di sini. Terus selanjutnya kita ke bagian jadwal desa. Jadi di jadwal desa ini yang pertama ada jadwal pembangunan desa di sini. Ini ada daftar-daftar dari pembangunan yang ada di desa kita. Ada nama pembangunannya, pembangunan jalan, terus ada dana pembangunan, ada total pelamar, maksudnya itu warga yang membantu membangun jalan tersebut. Ini ada tanggal pelaksananya juga. Sini ada daftar-daftarnya. Terus kita juga, si kepala desa bisa menambahkan pembangunan desa. Ini ada total dana pembangunannya bisa ditambahkan di sini. Terus ini ada masukin gambar. Sini ada nama proyek pembangunannya apa, terus nama penanggung jawabnya siapa, terus ada status pembayarannya ongoing atau complete, ada tanggal pembangunannya, terus ada durasi hari yang dibutuhkannya juga, hari berapa. Terus di sini ada deskripsi pembangunannya. Oke, terus di sini juga si kepala desa bisa memanage informasi dari pembangunan tersebut. Ini ada dana, informasi tentang dana pembangunan, tanggal pelaksana, jam pelaksana, total warga yang berpartisipasi. Sini ada perkiraan selesainya juga di sini. Terus ada waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Terus ada statusnya juga, sudah dimulai atau belum dimulai. Oke, terus selanjutnya kita ke bagian event desa. Nah, di sini tuh kita bisa melihat event-event yang ada di desa. Contohnya di sini ada event ini, belajar HTML bersama, terus ada harga eventnya berapa, terus ada total partisipasinya berapa, terus ada tanggal pelaksananya berapa. Ini ada daftar-daftar eventnya. Terus di sini juga si kepala desa bisa menambahkan event baru, bisa mengupload foto, nama event, terus ada status event di sini, ada open atau close, terus ada total harga si event itu, terus ada tanggal event dilakukan, terus ada waktu event, terus ada deskripsi tentang event itu sendiri. Di sini juga si kepala desa juga bisa memanage event tersebut. Ini ada informasi eventnya, nama event, harga event, total partisipasi, tanggal pelaksana, terus sama di sini ada orang-orang yang berpartisipasi dalam event tersebut, ada tampilannya di sini. Terus selanjutnya ke jadwal, ke profil desa yang terakhir. Nah, di profil desa ini maksudnya itu profil dari desa kita ya. Ini ada nama desanya, ada gambar-gambar dari desa kita, ada tentang desa kita, ada map dari desa kita. Ini ada informasi tentang desa kita sendiri. Oke, selanjutnya bisa melakukan logout. Nah, kita akan login sebagai kepala rumah. Nah, seperti biasa masukin email dan password juga. Nah, jadi di kepala rumah ini kita akan melihat rumah tangga statistik atau statistik dari rumah tangga per kepala rumah. Di sini ada total anggota keluarga dari kepala rumah itu, ada suami, istri, anak, dan lain-lainnya, data-datanya. Terus juga di sini ada event, ada riwayat event yang sudah kita ikuti, nama-namanya. Terus ada total pengajuan bansos yang sudah kita ajukan, ada informasi tentang pembangunan jalan yang sudah kita ikuti. Oke, yang pertama kita ke bagian anggota keluarga. Jadi si kepala rumah ini bisa menambahkan anggota keluarganya lagi ya, dengan memasukkan profile, terus masukin data jenis kelamin, nama keluarga,
masukin nik juga, terus masukin pekerjaan, tanggal lahir, status, kategori keluarga, ada istri, anak ataupun suami, masukin nomor HP. Nah, terus di sini juga si kepala keluarga ini bisa memanage akun dari keluarganya. Ini ada bisa mau lihat informasi dari istrinya atau melakukan manage. Di sini ada namanya, ada nicknya, ada umur, ada tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP. Terus lanjutnya di sini kita pergi ke bagian bantuan sosial. Sini si kepala keluarga juga bisa melihat daftar bantuan sosial yang ada. Ini ada nama-namanya beserta jumlah uang tunai atau nominal dari bantuan sosial itu. Terus ada total pengajuan warga yang mengajukan bantuan sosial itu. Bisa klik view. Di sini ada informasi lebih lanjut dari bantuan sosial itu. Ini ada. Terus kita bisa melakukan pengajuan. Kita pilih ini bank yang kita ini yang akan kita lakukan transaksi. Sini ada ajukan bantuan sosial. Terus di sini juga selanjutnya kita pergi ke pengajuan bantuan sosial. Nah, ini ada riwayat dari bantuan sosial yang sudah kita ajukan. Di sini ada statusnya, ada menunggu, diterima ataupun ditolak. Kita juga bisa klik view detail. Di sini ada nama bantuan sosial yang kita ajukan, uang tunai, terus total warganya yang sudah mendaftar pengajuan itu. Terus ada alasan mengajukannya di sini, alasan pengajuan. Ini terus selanjutnya di jadwal desa. Ini kita juga bisa melihat bagian daftar pembangunan yang ada di desa. Sini ada terus juga kita bisa klik view untuk melihat detail dari pembangunan desa tersebut. Ada statusnya juga, sama seperti pada akun kepala desa. Kita bisa lihat dana pembangunannya, total warga yang berpartisipasi. Nah, ini kita bisa melakukan pengajuan untuk membantu pembangunan ya. Di sini kita bisa klik confirm dan apply now. Terus selanjutnya kita ke bagian event desa. Nah, ini kita bisa melihat event-event yang ada di desa. Ketika kita klik view, sini kita bisa melihat detail event tersebut. Terus kita bisa membeli tiket dari event yang ada di desa tersebut. Tinggal klik purchase tiket. Terus di sini yang terakhir ada profil desa. Ini maksudnya adalah profil dari rumah tangga statistik kita, sama seperti yang dashboard sebenarnya. Baik, itu saja demo project dari aplikasi Desa Digital kami yang bernama Desa Kita. Untuk selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh teman saya, Dian. Untuk kesimpulannya, aplikasi Desa Digital adalah solusi modern untuk digitalisasi administrasi desa berbasis RESTful API. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga melalui fitur manajemen data warga, bantuan sosial, pembangunan, dan event. Didukung arsitektur tri-tier dan fragmentasi basis data, aplikasi ini siap dikembangkan untuk skala multidesa dan integrasi sistem nasional. Dengan fitur lengkap dan desain scalable, Desa Digital menjadi solusi potensial untuk percepatan transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.